Alhamdulillah kemarin gue udah langsung lihat ya persidangan Richard Eliezer yang dari pagi gue betul-betul pengen banget melihat hasil pledoinya dan ternyata dari PC dulu terus katanya dipending si Richard jam 5 sore. Ternyata begitu pas jam 5 sore dipending lagi sampai jam setengah 8 malam. Gue tetap bertahan di situ dan gue pengen lihat hasilnya seperti apa. Ternyata cuma pembacaan pledoinya aja dan itu belum ada keputusan hakim untuk diputuskan ya. Jadi gue juga sempat tanya sama orang sana kapan pertemuan ini diadakan lagi untuk Richard. Katanya sih 3 kali lagi katanya. Nah nanti kalau semisalkan itu seminggu sekali datang, insya Allah gue akan datang untuk mewakili dari kaum emak-emak sedunia ya, supaya gue juga lebih yakin gitu ya, gimana sih gue akan bela ya sampai titik darah penghabisan. Artinya sampai betul-betul jaksa ini hakim memutuskan apa hasilnya nanti untuk Richard itu aja. Kalau memang ada keadilan yang setimpal dengan perbuatannya ya kita mungkin masih bisa nerima ya, tapi ya mudah-mudahan Icak bisa bebas tanpa syarat. Karena jujur aja kemarin gue lihat itu Icak betul-betul luar biasa ya, udah melebihi dari seorang jenderal. Artis aja kalah, jenderal aja mungkin juga kalah. Itu penjagaannya sangat ketat dan sangat amat udah menunjukkan itu bakalan Richard itu nantinya bakalan jadi jenderal itu, jadi pemimpin yang baik dan jujur. Gue yakin itu karena dengan lihat langsung itu mukanya, ya Allah, muka melas, masih anak-anak. Gue nggak tega ngeliat Richard kemarin tuh, nggak tega sampai gue bikin yel-yel aja. Gue teriak sebodoh amat gitu ya. Polisi sampaikan banyak banget itu di depan ibu-ibu yang pada mau moto, nggak bisa gitu. Kalau moto sama dia tuh nggak bisa. Akhirnya gue bikin yel kenceng sampai sekenceng-kencengnya sampai ke ruang sidang. Gue masuk ke ruang sidang itu gue diusir karena penuh ya. Gue diusir sama polisi sama itu, tapi gue nggak mau keluar. Gue tetap tolong Pak, saya mau lihat nah gitu. Akhirnya ngalah juga, gue dapatlah duduk di belakang dan gue nggak boleh live di sana. Memang nggak ada yang live kecuali kameramen ya. Dan di situ gue duduk di belakang saat Richard membacakan pledoinya itu. Kalau nggak salah judulnya itu apakah kejujuran itu harus dibayar dengan 12 tahun penjara. Nah kalimat itu gue udah kagak sanggup, gue nangis di dalam, gue tahan, kayaknya nggak bisa, gue harus ngejerit gitu kan. Banyak yang pada nangis tuh di samping itu pada nahan. Akhirnya gue nggak tahan, gue keluar, gue nangis di situ, nangis sekencang-kencangnya karena pledoinya itu bener-bener bikin haru, bikin iba sama ibu-ibu semua yang ada di situ. Hampir di ruangan itu pada nangis. Yang terisak-isak apa gue denger, tapi gue nggak sanggup. Gue keluar, gue nangis di luar sekencang-kencangnya. Dicak bener-bener, ya Allah, emang bener-bener perlu dibebaskan gitu kan, karena kejujuran dia. Sampaikan bapaknya sekarang udah nggak kerja lagi, padahal seorang sopir gaji berapa sih dipecat gara-gara masalah Richard yang nggak tahu apa-apa, yang nggak mungkin dia akan lakukan seumur hidup dia untuk ngebunuh orang kalau bukan karena atasannya si Sambo. Gue cuma minta terus dukung Richard karena doa kita ini insya Allah ya akan terkabul. Karena gue kemarin juga sempat ketemu sama Bang Roni sama Bang Julius, itu luar biasa, baik-baik banget. Mereka pengacara yang tanpa pamrih, tanpa otak cuan, tanpa dia memikirkan keuangan atau segala macam. Yang penting bagaimana caranya Richard ini bebas dari jeratan ini. Itu luar biasa. Bang Roni baik banget dan dia ramah untuk semua orang ya, termasuk Bang Julius juga. Gue langsung ya ketemu sama beliau dan gue sempat ngopi juga sama Bang Julius. Nah maaf ya, gue bukan GR. Itu ada tuh bukan Febri ya, ada satunya lagi tuh yang agak putih, gue lupa namanya. Dia lewat ngeliatin gua, yang ngeliat mungkin karena pas kebetulan atau gimana. Gua nggak senyum, dia senyum tapi gue malas, gue boro-boro gue mau senyum ngeliat mukanya, gue enak. Apalagi si Febri, kalau ada sih kemarin Febri ada, tapi kan dia seliwar-seliwir begitu aja. Kenapa sih orang bego itu masih aja
didudukin di situ. Gue udah enak banget ngelihatnya. Itu satu pun gak ada yang nyapa. Demi Allah nih, gue ngomong gak lebih gak kurang. Gue orangnya gak pernah yang namanya mengada-ngada tuh. Gue orang ceplas-ceplos dan apa adanya. Dan gue insya Allah jujur untuk mengungkapkan semua apa yang gue omongin dan apa yang gue lihat ya. Itu gak ada satupun yang mau moto. Jangankan mau moto, ngelihat aja nampak gak ada. Tapi kalau Bang Roni sama Bang Julio sumpah luar biasa, itu juga udah melebihi kayak artis. Karena apa? Karena dia itu orang-orang baik, amanah dari Allah. Dan kita doakan aja ya untuk semua orang yang mendukung Richard Eliezer, termasuk pengacaranya, termasuk kita semua, selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan support terus. Terutama kita mendoakan yang terbaik buat anak kita Richard Eliezer. Semoga ada mujizat dari Allah dan dia dibebaskan dari jeratan ini. Itu aja ya. Insya Allah nanti sidang berikutnya gue akan mewakili terus untuk wabil khusus emak-emak sedunia ya. Nanti gue akan live ke sana insya Allah ya. Mudah-mudahan gue sehat dan nggak ada halangan. Nah kebetulan gue juga pulang semalam itu jam 12 lewat lah ya. Karena sempat gue juga nyasar. Gue karena nggak tahu jalan, malam-malam kebetulan itu malam banyak perjalanan yang baru-baru. Dan gue sempet nyasar, tapi alhamdulillah gue nyampe juga di rumah. Naik motor gue sendiri ya. Itu gue nekat, senekat-nekatnya gue, alhamdulillah ya, berkat doa kalian juga ya. Ya jadi dengan usia gue seperti ini tuh, gue kalau untuk menegakkan keadilan ya berdasarkan kebenaran dan kejujuran dan niat gue tuh insya Allah baik untuk orang yang baik ya. Insya Allah sih aman ya. Udah itu aja, nanti gue akan live lagi insya Allah, dan gue akan beritahukan lagi kapan sidang itu berjalan untuk Richard ya. Nanti gue akan live insya Allah. Doain aja ya untuk semua yang udah komen, udah like, udah memberikan support dan doanya untuk gua, terutama Mak Ratu ya, dan wabil khusus untuk Richard. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan nikmat sehat, dilancarkan semuanya ya. Gua Mak Ratu tetap semangat jiwa, tetap semangat buat Richard. Assalamualaikum. Ya, sekedar informasi aja bahwa kemarin itu dari pihak pledoinya si PC itu sangat berbelit-belit, masih aja ada kebohongan-kebohongan di situ. Dan setelah masuk Bang Roni itu sempat kalau nggak salah si hakim jaksa itu ngomong jangan bertele-tele katanya. Di sini udah betul-betul menunjukkan bahwa Richard itu jujur, sudah mau mengakui kesalahannya, sudah mau jujur untuk semuanya. Dan itu betul-betul Bang Roni itu memberikan statement yang padat, ringkas, dan tidak bertele-tele dan akurat banget. Tapi tetap aja kayaknya masih ada biasa dah entek-entek yang otaknya cuan ya. Siapa lagi ya, pokoknya kalian udah tahu lah, gue nggak perlu sebutin. Nah di situ tuh udah nggak ada tuh kayaknya keadilan, runtuh, keadilan itu runtuh ya. Gue kemarin lihat bener-bener, dan gue memang di luar karena gue udah nggak sanggup ngelihat si Richard ya. Tapi pada saat pledoinya si Richard dibacakan nama Bang Roni, gue tuh ngikutin di luar ya. Itu bener-bener luar biasa ya. Itu semuanya bener, tapi tetap kebenaran itu, kalimat itu kayak masih dibilang bertele-tele. Yang bertele-tele itu siapa? Sebenarnya bertele-tele itu jaksa, hakim, dan entek-enteknya si Sambo. Gue tuh geram banget kemarin. Makanya kalau gue sampai ada di persidangan di dalam, mungkin gue akan teriak sekencang-kencangnya. Karena gue geram sama orang-orang yang yang menghalalkan segala cara gitu loh. Gue kesel banget tuh kemarin. Ya itu aja ya, bahwa keadilan ini kayaknya udah runtuh, kata si Bang Roni. Bener, itu bener banget. Udah runtuh, udah nggak ada kata-kata Pancasila. Padahal Pancasila itu semuanya udah betul-betul membenarkan untuk kita semua, terutama orang-orang yang terpidana dan sebagainya itu untuk selalu memberikan kejujuran. Tapi ternyata kejujuran itu sia-sia. Dan jangan coba-coba dengan kejujurannya Richard, karena ini sejarah yang belum pernah ada di
Indonesia. Kalau nggak tahu kalau di luar negeri ya, tapi ini gue bicara di Indonesia. Kayaknya belum ada sejarah ini yang betul-betul anak kecil yang baru kemarin istilahnya lahir ya, baru 2 tahun dia jadi polisi, kan itu namanya baru, kasarnya baru 2 tahun anak itu baru lahir gitu kan. Itu udah betul-betul mampu untuk mengungkap semua sebagai JC ya. Gue salut sama si Richard, sumpah luar biasa bener-bener. Jadi apa ya, kenapa kemarin gue bela-belain ke sana? Gue tidak memandang suku, ras dan agama. Siapapun Richard, gue hanya sebagai peri kemanusiaan yang betul-betul menegakkan keadilan sesuai dengan Pancasila, yaitulah Richard Eliezer, Barada Richard Eliezer. Barada itu ibaratnya mas sendal jepit dibandingkan si Sambo, tapi luar biasa. Dari yang namanya pengakuan Richard antara langit dan bumi, tapi sekarang Richard itu ada di langit dan Sambo ada di bumi. Itu fakta membuktikan. Dan segala kejujuran Richard hanya dengan satu kalimat kejujuran, tapi dia bisa memberantas 1000 kebohongan. Ingat Sambo, ingat Pice, ingat Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Lu udah nggak kasihan sama keluarga lu dengan mengikuti orang-orang yang punya hati jahat seperti Sambo. Oke, untuk semua emak-emak ratu sejagat kita semua ini, emak-emak itu adalah ratu, kalau laki-laki itu adalah raja. Dan gue mewakili ratu dan raja sedunia untuk selalu memberikan support sama Richard. Semoga di 3 kali pertemuan nanti kita akan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin untuk Barada Richard Eliezer. Semangat terus anakku, anak kita semua, kebanggaan kita semua, anak hebat Richard Eliezer. Semangat juga buat Bang Roni, Bang Julius, dan pengacara-pengacara lainnya yang bergabung di Richard Eliezer. Assalamualaikum.